Shalom Diaspora Generation, hari ini kita merayakan ibadah spesial kenaikan Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Yesus naik ke surga tidak membuat kita yatim piatu, tapi ada Roh Kudus yang akan diberikan bagi kita di hari Pentakosta nanti. Ya, kita percaya bahwa Yesus naik ke surga memberikan rumah, memberikan tempat tinggal buat kita di surga sana. Ada sukacita yang luar biasa, amin. Kita akan memulai ibadah ini, kita percaya ada sukacita yang limpah juga di rumah-rumah yang mendengar streaming ini. Kami ucap syukur Tuhan, Kau luar biasa Tuhan. Terima kasih buat Paskah, bahkan hari kenaikan ini kami merayakan kenaikan-Mu Tuhan. Kami bersuka cita Tuhan, karena Kau naik ke surga Tuhan, memberikan tempat yang terindah buat kami Tuhan. Ada pengharapan yang luar biasa buat kami di tempat ini Tuhan. Untuk kami terus percaya Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa itu Tuhan hadir di setiap rumah-rumah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan sebab pertolongan kami dari Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kami memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Kembali lagi dengan kita semua di ibadah Diaspora Generation. Meskipun kita hari ini hanya bisa ibadah melalui online, tapi saya percaya kuasa dan urapan Tuhan tetap sama. Amin. Kita akan sama-sama memuji nama Tuhan karena kita percaya bahwa setiap kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sebab setiap kita diberikan kuasa oleh Tuhan. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Saya mengajak untuk setiap kita mau tetap bersorak-sorai hanya bagi Tuhan. Menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus tetap baik. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Woo! Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpuji
Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Saya mengajak untuk setiap teman-teman yang ada di rumah. Kita mau terus memuji Tuhan apapun keadaan kita hari ini. Kita mau terus mengucap syukur kepada Tuhan sekalipun kesesakan yang kita alami. Mari kita datang sujud di altar Tuhan. Datang dengan membawa kehausan. Bahwa kita merindukan Tuhan. Lebih lagi hadirat Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun beban hari ini kita pikul dengan sangat berat. Tapi kita mau percaya bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku.
Shalom anak-anak muda dimanapun saudara berada, yang saat ini ada di rumah, ibadah di rumah. Saya percaya tidak akan mengurangi esensi dari ibadah kita. Karena kita datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu. Jadi dimanapun kita berada saat ini menyesuaikan dengan keadaan harus beribadah di rumah. Tidak mengurangi hadirat Tuhan. Namun kita harus sungguh-sungguh menyiapkan hati dan pikiran kita. Datang kepada Tuhan dengan kerinduan yang haus dan lapar akan Tuhan dan akan kebenarannya. Maka saya percaya kita akan memperoleh hal-hal yang membuat kita mengalami kehidupan yang dipertumbuhkan Tuhan, mengalami kehidupan yang diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini di mana kami boleh kembali beribadah, walaupun kami beribadah secara online di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya ketika kami datang dengan sebuah kerinduan, ketika kami datang dengan kehausan dan kelaparan untuk mencari Engkau Tuhan, kami percaya Engkau hadir dan Engkau memberkati setiap ibadah kami ya Bapa. Untuk itu urapi setiap kami, berikan kami pengertian, berikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan jadikan kami sebagai orang-orang yang bukan hanya tahu firman Tuhan, tetapi juga orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami diberkati melalui ibadah kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan, saat ini kita tahu kita ada di dalam keadaan yang mungkin sebelumnya selama kita hidup kita tidak pernah mengalami situasi seperti ini. Jadi ada banyak perubahan yang harus kita sesuaikan di dalam kondisi saat-saat ini. Yang tadinya kita biasa belajar, menempuh pendidikan di kampus, di sekolah. Kita juga beribadah di gedung gereja secara bersama-sama. Namun saat ini karena situasi dan keadaan kita harus memulai segala sesuatu aktivitas kita di rumah. Tapi saya percaya ada maksud Tuhan juga melalui kejadian ini, ada rencana Tuhan juga. Bukankah melalui hal ini kita lebih banyak waktu untuk bersekutu dengan Tuhan? Bukankah melalui situasi ini ada lebih banyak waktu kita bisa berhubungan dengan keluarga kita di rumah, lebih dekat lagi, lebih intim lagi, lebih banyak lagi untuk bersama-sama menikmati persekutuan dengan orang-orang di rumah kita. Nah saudara, ini kesempatan yang baik sekali untuk kita banyak meluangkan waktu buat keluarga dan juga banyak meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah sebentar kita akan merayakan hari Pentakosta. Hari di mana Alkitab mencatatkan turunnya Roh Kudus di atas rasul-rasul di Yerusalem pada 2020 tahun yang lalu. Namun sebelum kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang menjelaskan tentang hal itu, ada baiknya kita membaca firman Tuhan di dalam Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kita bisa membacanya selanjutnya, meneruskan pembacaan Alkitab kita nanti saudara ada banyak waktu, bagus kita baca dari Kisah Rasul 1 dan 2 supaya kita bisa menangkap lebih jelas tentang Pentakosta. Nah di dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 dengan 7 sampai 7 maksud saya, demikian firman Tuhan, ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea?
Ayat 8 kita baca, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi pada saat itu ada sebuah peristiwa yang besar yang Alkitab catat, bagaimana orang-orang saleh, orang-orang Yahudi berkumpul. Dan di situ terjadi hal yang luar biasa, fenomena yang besar yaitu Roh Kudus dicurahkan. Nah, Roh Kudus dicurahkan tepat pada saat hari ke-50. Ketika Yesus bangkit, dia menampakkan dirinya kepada murid-murid selama 40 hari. Dan setelah dia naik ke surga 40 hari dan 10 hari kemudian, tepat di hari yang ke-50, disitulah Roh Kudus diturunkan, dicurahkan oleh setiap rasul-rasul. Nah saudara, ini peristiwa yang besar sekali. Ini peristiwa yang luar biasa sekali. Di mana kita melihat banyak orang-orang yang diselamatkan. Banyak orang-orang yang mengalami fenomena yang luar biasa dari apa yang Tuhan sedang kerjakan saat itu. Alkitab mencatat ada 3.000 orang yang diselamatkan. Dan disitulah gereja Tuhan dinyatakan pada saat itu. Nah saudara, ini hal yang membuat kita perlu mengingat kembali. Bukan hanya sekedar mengingat, tetapi juga memaknai betapa luar biasanya karya Tuhan. Betapa luar biasanya kegerakan yang pada saat itu terjadi oleh rasul-rasul yang menyebabkan ada ribuan orang terima Yesus. Nah, kita sama-sama kembali melihat ke belakang di dalam perjanjian lama. Berdasarkan sejarah, Pentakosta pertama adalah suatu pesta atau hari raya bagi bangsa Israel yang dirayakan 50 hari sesudah Paskah untuk mengenang pemberian 10 perintah Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Jadi hukum Taurat diturunkan genap pada saat 50 hari setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu sebabnya itu dirayakan terus. Dan tepat ketika dirayakan hari Pentakosta untuk mengenang 10 hukum Taurat yang diterima Musa di Gunung Sinai. Dan pada saat itulah Roh Kudus turun. Nah saudara, sekali lagi sebagai generasi muda, kita bukan hanya tahu di Alkitab. Ada sebuah kebenaran menyatakan di mana Roh Kudus turun. Tetapi mari sebagai anak-anak muda, kita mau terlibat untuk memaknai di dalam kehidupan kita. Ada 3 hal untuk kita mau memaknai peristiwa Pentakosta di saat dimana kita hidup saat ini. Yang pertama adalah mari kita sebagai anak-anak muda untuk hidup di dalam kepenuhan roh. Penting saudara untuk kita memastikan apakah kehidupan kita benar-benar kehidupan yang mengalami kepenuhan roh. Karena melalui pengalaman kehidupan yang dipenuhi oleh roh, maka kita akan mengalami kehidupan yang dilepaskan, yang dibebaskan oleh dosa. Roh Kudus akan memampukan kita untuk berjalan di dalam kebenaran. Sehingga pada saat kita berjalan di dalam kebenaran, kebenaran itu menolong kita untuk kita lepas bebas dari dosa. Itu sebabnya mari kita pastikan untuk kita mengalami kehidupan dipenuhi oleh Roh Kudus yang memampukan menolong kita untuk kita mengalami kelepasan dan kebebasan. Hidup di dalam kepenuhan roh juga menolong kita untuk mengalami kehidupan bertumbuh di dalam iman kita. Menolong kita untuk bagaimana hari lepas hari untuk kita hidup di dalam iman yang sungguh-sungguh berdiri di atas kebenaran. Karena firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran-pendengaran oleh firman Kristus dalam Roma 10 ayat 17. Nah, kepenuhan roh menolong kita untuk kita hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan oleh karena hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, memampukan kita untuk hidup di dalam iman yang teguh. Selanjutnya untuk hidup di dalam kepenuhan roh,
juga memampukan kita untuk mengalami bukan hanya iman yang bertumbuh, tetapi juga mengalami sebuah perubahan hidup, mengalami sebuah kemenangan dalam setiap tantangan, masalah dan pergumulan. Kita tahu sebagai orang muda ada banyak cobaan dalam kehidupan kita. Pada saat kita bergaul dengan teman-teman kita yang bukan sesama iman, ada banyak pengaruh yang mereka coba tawarkan dalam kehidupan kita. Ada kebiasaan-kebiasaan yang bukan menjadi sesuatu yang asing di mana mereka melakukan sesuatu yang di luar kebenaran dan mereka merasa tidak berdosa, tidak bersalah. Kita tahu hal itu akan mempengaruhi dan ada di dalam sekitar kehidupan kita sebagai orang muda. Tetapi kalau kita memastikan kita hidup di dalam pengalaman untuk hidup dalam kepenuhan roh, maka kita akan ditolong oleh Roh Kudus untuk bagaimana menghadapi pergumulan-pergumulan di saat kita hidup bersosialisasi dengan teman-teman kita. Kita dimampukan untuk bagaimana melawan segala cobaan, melawan segala tawaran-tawaran, melawan segala hal-hal yang mencoba memanipulasi kehidupan kita sehingga kita jauh dari kebenaran firman Tuhan, jauh dari tujuan Tuhan. Itu sebabnya sekali lagi saya mau katakan kita harus mengejar untuk hidup mengalami kepenuhan roh. Karena ketika saudara sebagai anak-anak muda, generasi muda mengalami kepenuhan roh, maka saudara akan melihat bagaimana saudara bisa mengalami kemenangan di dalam setiap tantangan dan pergumulan. Dan juga saudara bisa melihat ketika saudara sedang mengalami kesukaran, saudara akan melihat bagaimana Roh Kudus menghibur saudara. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada saudara sebagai anak-anak muda. Nah, yang kedua, mari kita memaknai di dalam perayaan Pentakosta yang sebentar lagi kita akan merayakan bersama. Dan sebuah perayaan yang dirayakan oleh banyak orang Kristen, orang-orang percaya. Bukan hanya untuk hidup di dalam kepenuhan roh, tetapi juga memastikan untuk kita hidup di dalam tuntunan roh. Nah, hidup di dalam tuntunan roh artinya saudara dan saya berjalan di dalam kehendak Tuhan. Bukan lagi kita berjalan di atas keputusan kita sendiri, kemauan kita sendiri, tetapi kita benar-benar memastikan untuk kita berjalan di dalam kemauan Tuhan, kehendak Tuhan. Tuhan mau melakukan apa di dalam kehidupan kita. Tuhan mau berbuat sesuatu apa di dalam kehidupan kita. Kita perlu memastikan kita terkoneksi erat dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu artinya hidup di dalam tuntunan roh. Dan tuntunan roh sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bayangkan saya kasih perumpamaan seperti ini saudara. Kalau saudara berjalan di dalam tempat yang asing seperti di hutan dan di situ tidak ada petunjuk, sedangkan saudara harus menuju tempat yang saudara sudah tahu saudara harus ada di sana. Tetapi kalau tidak ada petunjuk, tidak ada kompas, maka saya percaya saudara akan jalan tanpa arah dan akhirnya saudara akan berputar-putar dan tidak akan pernah sampai kepada tujuan yang saudara mau sampai di situ. Nah, sama halnya dalam kehidupan kita. Sebagai manusia kita tahu kita diciptakan oleh Tuhan. Kita tahu manusia itu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu sebabnya kita perlu ada di dalam tuntunan roh. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita memastikan secara benar bahwa kita melakukannya dan mengerjakannya bukan karena untuk kepentingan kita, bukan karena untuk kesenangan dan kemauan kita, tetapi karena keinginan Tuhan, karena kehendak Tuhan. Ya, itu sangat penting di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya dan juga anak-anak muda di diaspora ini. Hidup di dalam tuntunan roh bukan saja membawa kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, tetapi juga membawa kita untuk berdiri di atas rencana dan tujuan Tuhan. Ketika saudara hidup di dalam pimpinan roh, maka Roh Kudus memampukan untuk kita tetap berdiri di dalam tujuan Tuhan.
Sehingga kita hanya mengerjakan, melakukan, menjalankan sesuatu yang akhirnya dibawa kepada rencana dan tujuan Tuhan. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam tuntunan roh, maka rencana-rencana pribadi kita lah yang akan terjadi. Agenda-agenda pribadi kita lah yang akan terjadi. Tapi jangan pernah merasa untuk menyalahkan Tuhan ketika kita berjalan berdasarkan kekuatan kita sendiri. Jangan pernah merasa untuk bisa menyalahkan firman Tuhan. Kalau pada akhirnya agenda kita, keputusan-keputusan kita membawa kehancuran dalam kehidupan kita. Karena saudara, kita perlu tahu keputusan-keputusan kita memetakan kehidupan masa depan kita. Kita adalah hasil daripada keputusan-keputusan kita. Itu sebabnya setiap keputusan pastikan Tuhan yang menuntunnya. Setiap apapun yang kita pilih, yang kita putuskan, kita harus memastikan bahwa itu semua terjadi karena tuntunan Tuhan yang mengarahkan kita untuk hidup di dalam tujuan dan rencananya. Supaya kita boleh melihat bagaimana Tuhan mau kita mengalami kepenuhan di dalam janji dan tujuannya. Nah, untuk hidup di dalam tuntunan roh kita juga mengerti, artinya kita juga harus bergerak di dalam panggilan Tuhan. Jadi tuntunan roh membawa kita untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan. Tuntunan roh juga membawa kita untuk berdiri di atas rencana dan tujuan Tuhan. Dan tuntunan roh juga membawa kita untuk bergerak di dalam panggilan Tuhan. Itu yang penting, saudara. Kalau kita enggak berjalan di dalam tuntunan roh, sekali lagi maka kehidupan kita hanya berputar-putar. Kehidupan kita hanya melihat sebuah kegagalan demi kegagalan. Kita tidak menjadi manusia yang maksimal di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, memaknai hari Pentakosta, memaknai sebuah peristiwa yang besar di mana Roh Kudus turun atas rasul-rasul, orang-orang saleh pada saat itu di Yerusalem. Bukan hanya untuk hidup di dalam kepenuhan roh, bukan hanya untuk hidup di dalam tuntunan roh. Yang terakhir, yang ketiga, kita juga untuk hidup dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan roh. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kita baca bersama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Lihat saudara, menjadi saksi Kristus itu pada saat menerima kuasa. Itu pada saat Roh Kudus turun. Itu pada saat kita mengalami kepenuhan roh. Pada saat kita mengalami hidup di dalam tuntunan roh. Maka yang ketiga adalah hidup di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan roh. Nah, saya sungguh percaya bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus. Amin. Dan untuk itu kita harus berfungsi sebagaimana ketika rasul-rasul menerima pencurahan Roh Kudus. Dia menjadi rasul-rasul orang-orang percaya yang tidak hanya tinggal tetapi bergerak bersama-sama dengan Roh Kudus yang menolong mereka untuk melakukan apa? Pekerjaan-pekerjaan roh, melakukan untuk memberitakan Injil kebenaran, menyatakan kerajaan Allah, menyatakan kasih dan kuasa Allah atas orang-orang yang terhilang, orang-orang yang terbelenggu oleh dosa, orang-orang yang dikuasai oleh kegelapan. Jadi kita dipanggil untuk pergi menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Dan itu harus kita kerjakan. Karena klimaks dari Pentakosta, klimaks dari pencurahan Roh Kudus turun ke atas setiap orang percaya adalah orang-orang akan pergi untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, untuk menyatakan kerajaan Allah, untuk menyatakan siapa Yesus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, untuk menyatakan kebenaran
bagi setiap kehidupan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itulah puncak maksimal daripada pencurahan Roh Kudus. Sekali lagi, saya mengajak untuk setiap kita sebagai anak-anak muda di diaspora. Mari kita bukan saja mengingat peristiwa yang luar biasa di Alkitab. Mari kita bukan saja merayakan, tetapi mari kita juga mengambil bagian seperti apa yang Rasul Paulus lakukan, seperti apa yang Rasul Petrus lakukan, seperti rasul-rasul lainnya yang melakukan, mengabarkan pemberitaan Injil, menyatakan perbuatan Allah yang besar, menyatakan kuasa Allah. Dan saya percaya kita dipanggil untuk hal itu, saudara. Itu sebabnya pada saat pencurahan Roh Kudus, 3.000 orang diselamatkan. Ada tuaian yang besar terjadi. Ada mujizat yang besar terjadi. Ada banyak orang melihat betapa hebatnya perbuatan Allah yang luar biasa. Itu adalah inti daripada Pentakosta. Yaitu bagaimana Yesus menyatakan dirinya. Dan bagaimana Yesus harus dikenal oleh orang-orang yang berdosa. Bagaimana Yesus menyatakan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah kegenapan daripada Taurat. Dia adalah Allah yang menyatakan kasih kepada orang-orang yang terhilang. Dan sekali lagi, mari kita terlibat di dalam kegerakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dengan hidup untuk hidup di dalam kepenuhan roh, hidup di dalam tuntunan roh, dan hidup untuk melakukan pekerjaan roh dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan sedang memanggil setiap umatnya untuk bergerak kepada gelombang yang lebih besar lagi, yaitu gelombang penuaian jiwa-jiwa. Siapkan hati saudara, Tuhan akan memakai saudara sebagai orang-orang muda. Jangan heran nanti saudara berdoa terjadi mukjizat. Jangan heran nanti saudara berdoa melayani terjadi kuasa-kuasa manifestasi Tuhan yang luar biasa. Namun saudara siapkan hati dan hidup saudara bagi Tuhan. Kita mau sama-sama mengalami kegerakan dari Pentakosta di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang rasul-rasul alami. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya kami adalah orang-orang yang telah Tuhan tebus. Kami adalah generasi muda yang telah hidup di dalam mengalami kasih, karunia dan anugerah-Mu. Untuk itu Tuhan bangunkan kami supaya kami menjadi orang-orang yang terlibat di dalam kegerakan roh. Terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan roh. Tuhan kami mau menjadi anak-anak muda yang bergerak bersama-sama dengan Engkau. Menjadi api yang menyala, menjadi api yang bergerak, menjadi api yang membawa kebenaran Tuhan dimanapun kami berada. Pakai setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh mengerti tujuan dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Teman di Unity itu saling mengasihi. Teman Unity itu family. Teman Unity itu teman berbagi cerita. Teman Unity itu saling melengkapi. Teman Unity itu teman yang seru habis. Kamu gak sendiri, ada Unity. Kamu dikasihi. Tuh kan, masih yakin gak mau ikut Unity? Unity, jangan
Kita bersuka cita, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dan menyembah Dia. Di kenaikan Tuhan kita beroleh pengharapan yang kekal di hadapan Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah ini, kita percaya bahwa kasih Tuhan yang luar biasa itu limpah atas setiap kita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan nyata melingkupi kami semua Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan. Buat kami semua, studi kami Tuhan Kau berkati, pekerjaan orang tua kami Tuhan Kau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan, ada kasih yang kekal Tuhan, melingkupi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Terima berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus yang berkati Engkau mulai dari sekarang sampai Maranatha di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang diberkati Tuhan katakan, amin. Haleluya.